memuji Tuhan kami Yesus Kristus. Kami saat ini bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini saat ini berkumpul bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami minta Engkau berhadirat Tuhan, dan Engkau yang mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Engkau yang menjamah setiap kerinduan hati kami ya Bapa. Kau ada kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Biar saat ini kami bersatu hati bersama-sama mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu telah Kau sediakan buat setiap kami damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Siapa yang pada pagi hari ini bersukacita dalam Tuhan, boleh lambaikan tangan? Iya. Mau bersyukur dalam Tuhan? Amin. Yang mau bersyukur boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang menata.
itu sangat besar dalam hidup kita. Dan saya juga percaya Bapak Ibu di tempat ini merasakan betapa baiknya Tuhan. Setiap harinya, setiap waktu, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Sama seperti hembusan nafas kita. Dan saat ini mari kita bersama-sama mau berdoa kepada Tuhan.
Setiap kerinduan kami Tuhan di dalam Engkau. Biar saat ini hati yang rindu akan Tuhan akan dipuaskan. Setiap hati yang menginginkan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan dapatkan Tuhan. Sejauh apa hati kita merindukan Tuhan saat ini? Sedalam apa kita menginginkan Tuhan saat ini? Kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku ingin sama Engkau. Aku merindukan Engkau lebih dari apapun. Aku hanya ingin dekat sama Tuhan. Tuhan melihat setiap kerinduan kita. Tuhan melihat isi hati kita saat ini. Hati yang rindu sama Tuhan, cari Tuhan, berseru dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan Tuhan ketika hati kita tertuju benar-benar pada Tuhan. Dan kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku menginginkan Engkau lebih dari apapun dalam hidup ini. Aku gak inginkan yang lain Tuhan. Aku hanya ingin Tuhan.
di dunia ini. Asalkan kami memiliki Engkau, itu sudah lebih dari cukup. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami, Yesus. Hanya Engkau
merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Menjamah setiap pribadi demi pribadi yang rindu untuk selalu bertemu dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan Bapa. Engkau tahu, Engkau mengenal setiap hati kami. Biarlah kami tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu. Biar Tuhan puaskan setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah bawa setiap kami datang ke tempat ini. Karena kami selalu ingat cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tidak dapat kami katakan dengan apapun Tuhan. Hanya hidup ini yang kami punya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Di tengah-tengah pujian penyembah kami Kau hadir Tuhan. Terlebih sebentar berikan kami hati yang mau mendengar setiap kebenaran firman. Biarlah firman terus Tuhan mengerjakan di dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin kokoh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan semakin hari semakin dekat, semakin rindu, semakin melekat akan mendengar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau urapi setiap kami. Kan kami hati, telinga sebagai murid yang selalu mau mendengar dan melakukan setiap perkataan firman. Urapi kami hamba-Mu Tuhan, pakai kami sehingga benar-benar setiap firman menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya, sehingga tidak sia-sia kami pulang dari tempat ini. Berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapa. Kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu saat yang firman disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami boleh selalu fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati JPL yang sudah melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biarlah tetap kami memiliki roh yang menyala-nyala, sehingga kami melayani Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih ada upaya yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Dikasih oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan selalu bawa kita tetap setia. Ya. Sulit kita bisa setia, tapi Tuhan minta supaya setiap kita setia. Ya, luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan sudah juga setia dalam hidup kita. Ya. Dalam Timotius dikatakan, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Luar biasa Tuhan itu. Ya, dikatakan Tuhan Yesus baik. Siapa tadi mengatakannya? Tuhan Yesus memang selalu baik dalam hidup kita. Ya. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Makanya kitab Roma mengatakan ada kemurahan Tuhan, ada kekerasannya. Ya. Kalau Tuhan Yesus baik, memang saya katakan Tuhan itu sangat-sangat baik. Ya. Karena itu maka setiap kita Tuhan tuntut punya tanggung jawab. Ya, Tuhan minta setiap kita supaya kita bertanggung jawab atas semua tindakan kita,
perkataan kita dan perbuatan kita. Jadi waktu kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, ya, tapi kalau kita mau bertanggung jawab, ya, dengan baik dan jujur, Tuhan suka. Ya. Setiap manusia pasti punya salah, pernah salah, bahkan seringkali. Tapi waktu kita berbuat kesalahan, kita mau bertanggung jawab, mengaku, ya, maka Tuhan suka. Oleh karena itu kita mau belajar pagi hari ini. Ya, saya memberikan tema tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi dari kitab Pengkhotbah, ya, kita mau belajar pada pagi hari ini. Ayo kita buka lebih dulu di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Ya, saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, ya, kita baca firman ini untuk menghormati firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan, ya. Bapak Ibu simak dengan baik-baik, ya. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 15. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. 15 yang terakhir, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kalau Bapak Ibu pelajari kitab Pengkhotbah yang baru kita baca, ya, kalau mulai dari ayat yang pertama, itu dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, semua yang ada di bawah kolong langit, ya, segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Ya, dikatakan ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ya, ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ya, semua ada waktunya. Tapi dikatakan di ayat yang ke-9, ayo kita perhatikan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Seakan-akan kita bertanya, apa untungnya kita jerih payah? Ya, tadi dikatakan ada waktunya untung, ada waktunya rugi, kan gitu. Ya, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Untuk apa kita kok berjerih payah? Kalau memang sudah seperti itu, kan gitu. Ya. Akan tetapi, ya, walaupun semua ada waktunya, semuanya bersifat sementara, tapi ada pemberian-pemberian Allah, ya, yang kita, Bapak Ibu dan saya, itu harus bertanggung jawab untuk mengelolanya. Makanya saya seringkali bilang, hidup ini bukan punya kita, bukan ownership. Ya. Tuhan
minta setiap kita itu jadi pengelola. Ya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Ya. Walaupun ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ya. Tapi tetap di setiap hidup kita itu pasti ada pemberian Tuhan. Ya. Makanya kita belajar pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Ya, dari teks yang kita baca tadi itu ada 3 poin ya yang kita bisa belajar di dalamnya. Ayo kita belajar hal yang pertama. Yang pertama tadi dikatakan kan ya, ayat yang ke-10. Ayo kita baca ayat yang ke-10, kita buka ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya. Pekerjaan yang diberikan Allah. Berarti poin yang pertama, pekerjaan itu pemberian Allah, pemberian Tuhan. Walaupun kita lelah, kan katakan kan, untuk melelahkan dirinya. Ya. Tapi pekerjaan itu pemberian Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, maka kita bekerjanya itu makin susah, makin sulit. Makanya dikatakan melelahkan diri. Kalau kita baca di dalam Kejadian, coba kita buka dulu di dalam Kejadian 3 ayat 17. Ayo kita buka. Kejadian 3 ayat 17, saya baca yang bagian bawah. Ya. Kejadian 3 ayat 17 yang bagian bawah sendiri. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya. Jadi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, makanya bekerja itu begitu melelahkan. Tapi sekalipun melelahkan, itu pemberian Tuhan. Tadi dikatakan kan, Tuhan yang memberi, ini penting ya. Jadi kalau itu merupakan pemberian Tuhan, maka semua yang kita peroleh dari hasil kerja kita ya, apapun itu, kita harus bersyukur ya. Mau sedikit, mau banyak ya, mau kurang, mau lebih, harus bersyukur. Ya, toko sepi bersyukur, ya, kan itu. Toko ramai puji Tuhan, kan itu. Tetap bersyukur. Jangan Bapak Ibu cuma kalau toko ramai bersyukur, kalau nggak ramai enggak, gerunder sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Ya, Tuhan tuntut. Pekerjaan itu pemberian Tuhan. Ya, mau kita maaf nggak dapat apa-apa hari ini, tetap bersyukur kata Tuhan. Ya, ya, karena Tuhan minta kita, ya, supaya kita bersyukur senantiasa dalam segala hal. Bukan waktu kita senang, bukan waktu kita diberkati kita bersyukur, ya. Tapi waktu dalam keadaan apapun, ya. Sekalipun kita bekerja mengalami kebangkrutan, Tuhan tuntut tetap kita bersyukur, ya. Contohnya, maaf Bapak, yang kadang-kadang kita punya usaha, tiba-tiba terjadi kebakaran, ya harus bersyukur. Ya. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita harus bersyukur. Tapi ini yang sangat sulit kita lakukan dalam hidup kita. Apalagi seringkali kita hitung-hitung kan, pakai logika kita, ya kan? Dalam kita berbisnis, ya, bekerja kita hitung-hitung. Kalau nggak ada untung ya ngapain ucap syukur, itu ya, salah itu Bapak Ibu ya. Ya, mau untung nggak untung tetaplah kita harus mengucap syukur, ya. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, itu kelebihan kita Bapak Ibu. Ya, kalau kita cuma waktu diberkati mengucap syukur, semua orang bisa lakukan itu. Ya, tapi kalau kita anak Tuhan, Tuhan menuntut kita
waktu kita tokonya sepi, bisakah kita mengucap syukur? Ya, itu yang Tuhan menuntut. Makanya semua manusia itu harus bertanggung jawab, ya. Mengerjakan dengan benar pekerjaan yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Itu ada, setiap kita ada yang dipercayakan, ya. Bukan dalam hal pekerjaan, mungkin keluarga juga dipercayakan sama Tuhan, ya. Makanya itu kita punya tanggung jawab setiap kita, ya, untuk mengerjakannya di hadapan Tuhan. Makanya seringkali Paulus katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk Tuhan, ya. Jadi kita sadar bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup kita hanya untuk Tuhan, Bapak Ibu. Ya, penting ya kita mau belajar, Bapak Ibu, ya. Sehingga apa? Sehingga selalu kita bisa mengerjakan semua hal pekerjaan itu, ya, dengan benar, penuh tanggung jawab kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Dan di dalam pekerjaan kita itu juga merupakan sarana pemuritan, ya. Ya, di dalam pekerjaan kita dimuridkan, Bapak. Satu hari kan 24 jam, ya. 8 jam untuk kita tidur, 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam untuk kita melakukan hal-hal yang lain, kan gitu. Ya, kita pergi belanja, ya, kita ketemu teman-teman, itu 8 jam. Ya. 8 jamnya kita istirahat tidur. Ya. 8 jamnya itu kita bekerja. Makanya kalau orang bekerja 8 jam waktunya, ya. Berarti 1/3 dari waktu kita itu ada di dalam pekerjaan, kan gitu, ya. Tidak mungkin kalau waktu kita 1/3 itu ada di dalam pekerjaan, Tuhan melewatkan begitu saja, nggak mungkin, Bapak. Ya. Makanya saya katakan di tempat kerja, ya, Tuhan juga melatih karakter kita. Karakter Bapak Ibu dan saya itu di tempat kerja itu dilatih sama Tuhan. Makanya waktu kita bekerja, ya, harusnya kita bergantung dan berharap sama Tuhan, ya. Makanya seringkali, ya, saya mendengar, ya, pekerjaan adalah mimbar kita, ya, karena di mana Bapak Ibu bekerja, ya, cara Bapak Ibu bekerja itu menunjukkan cara kita beribadah kepada Tuhan, ya. Sebab bekerja itu juga adalah ibadah, ya, karena itu pemberian Tuhan, ya. Makanya waktu kita bekerja harus bertanggung jawab, mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan benar, jangan asal-asalan. Ya, kita bekerja menjadi seorang karyawan pegawai, jangan terus korupsi, Bapak Ibu, ya. Jangan, nama Tuhan nggak dipermuliakan dalam hidup kita, ya. Makanya Tuhan tuntut kita bekerja, ayo bekerja sungguh-sungguh, karena itu pun pemberian Tuhan, ya. Penting, Bapak Ibu, ya, kita harus belajar, ya. Karena itu Tuhan itu suka kepada setiap kita anak-anaknya yang mau bertanggung jawab, ya. Walaupun salah, bertanggung jawablah, ya. Ya. Akui kesalahannya, kembali pada jalan yang benar, ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, seperti contohnya Petrus, Yohanes pasal 21 kan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali loh dikatakan nama Tuhan. Sampai akhirnya Petrus bilang, Tuhan, rasanya gini loh, kok Tuhan itu tidak percaya ya kalau aku mengasihi Tuhan? Kenapa Tuhan sampai 3 kali bertanya sama Petrus? Ya, karena Petrus sudah mengkhianati Tuhan. Petrus sudah 3 kali menyangkal Tuhan, ya. Karena sudah 3 kali menyangkal Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertanyaan juga 3 kali. Supaya apa? Supaya Petrus itu sadar, supaya Petrus itu sembuh
Tuhan mau menyembuhkan. Makanya waktu ditanya yang ketiga kali, Petrus menangis. Ya. Tapi perubahan terjadi dalam Petrus kan gitu, ya. Dahsyat, ya, menjadi orang yang luar biasa, kan gitu Petrus. Ya, dipakai Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu, ayo kita belajar pagi hari ini. Ya. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan buat setiap kita harus bertanggung jawab di dalamnya, Bapak Ibu. Ya, karena di dalam pekerjaan kita itu adalah mimbar kita. Ya, pekerjaan itu adalah kesaksian kita, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang orang melihat kita, ya, di dalam pekerjaan kita kan gitu. Dia lihat, iya ya, orang ini jujur, orang ini baik, melakukan semua tugasnya dengan benar. Dilihat lagi sama dia, oh iya, karena ini anak Tuhan. Loh, itu Bapak Ibu. Makanya di dalam kita bekerja itu menjadi kesaksian. Ya, makanya kita harus bekerja dengan benar. Karena itu menunjukkan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ya, penting Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kita belajar pada pagi hari, kita diingatkan. Ya, setiap kita ya, di dalam pekerjaan kita, lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, ya, bekerja dengan benar, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan tuntut. Sekarang yang kedua, kita lihat di ayat yang 11, ya, tetap pengkhotbah 3 tadi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Tadi yang pertama pekerjaan pemberian Tuhan. Yang kedua kekekalan itu juga pemberian Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kekekalan yang dikatakan di pengkhotbah 3 ini bukan kekekalan hidup kekal di dalam perjanjian baru, bukan. Ya Bapak Ibu ya. Arti kekal di sini yang pertama, sadar, setiap kita harus sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu yang pertama. Ya. Mau kita percaya Tuhan, mau kita tidak percaya Tuhan, Tuhan beri dalam setiap kita itu hati nurani. Ya. Begitu kita lahir, ya, Tuhan tanamkan hati nurani di dalam setiap kita. Ya, makanya hati nurani itu hukum yang tertulis dalam hidup kita. Makanya waktu kita bersalah, waktu kita berbohong, ya, kita punya kesadaran. Ya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia, ya, sehingga setiap kita sadar bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Walaupun orang tidak kenal Tuhan, dia tahu, ya, itu artinya kekal. Makanya, ya, semua hal yang ada di dalam hidup kita, kekayaan, kehormatan, nama baik, tidak pernah bisa memuaskan manusia, nggak pernah. Tidak ada satupun yang bisa sungguh-sungguh memuaskan kita, nggak bisa. Ya, karena Tuhan sudah tanamkan sebuah kekekalan dalam hidup kita. Ya, di mana kita harus ketemu dulu dengan Allah kita. Ya, ya. Makanya kita kalau belum ketemu, kan gitu, kita selalu punya kerinduan kan, haus terus sama Tuhan, selalu haus, ya, karena Tuhan taruh kekekalan dalam hidup kita. Ya, kita belum ketemu dengan juru selamat kita. Ya, walaupun setiap kita rindu, saya rindu ketemu Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan itu baiknya luar biasa, makanya saya rindu ketemu. Karena tidak ada satu pribadi yang seperti Tuhan. Ya, makanya saya kepingin rindu ketemu, kepingin tahu mukanya Tuhan itu seperti apa, Bapak Ibu.
Kalau ini kan cuma gambar. Ya, seringkali kadang-kadang saya gini, Tuhan datanglah dalam mimpi saya. Ya, itu sudah benar-benar. Tapi kata Tuhan belum. Ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, walaupun kamu tidak lihat aku, tapi kamu percaya. Ya, itu yang luar biasa, luar biasa. Setiap kita tidak pernah lihat Tuhan, tapi kita percaya sama Tuhan. Itu luar biasa. Jadi yang pertama, ya, kita sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Yang kedua, arti kekal, ingatan kita akan masa lalu yang sudah lewat. Setiap kita itu pasti tahu kan masa lalu, kan ya? Seminggu yang lalu terjadi apa kita tahu, ya. Bahkan 5 tahun pernah kejadian apa kita tahu, ya. Tuhan tahu kekekalan di sana, kan gitu, ya. Setiap kita tahu kejadian-kejadian apa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Kita tidak bisa merubahnya, kan gitu baru. Ya, hal baik yang kita lakukan di masa lalu dengan hal buruk, jahat yang kita lakukan di masa lalu, kita tidak bisa rubah. Ya, kita cuma ingat, ya, terjadi apa, ya, di masa lalu dalam hidup kita. Itu artinya kekal. Yang kedua, arti kekal yang ketiga, ya, kemampuan kita melihat masa depan. Ya, kita sering berimajinasi ya masa depan, kan gitu. Padahal kita belum tahu loh, minggu depan, ya, 2 hari lagi akan terjadi. Kita tidak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang kita berpikir gini, oh iya nanti ya, aku pingin berlibur ke Singapura, aku pingin kuliah di sana, kan iya. Nanti kalau aku punya rumah, kan gitu kan. Aku pingin rumah yang untuk yang minimalis, gitu. Setiap kita kan punya angan-angan, ya, angan-angan akan masa depan, ya. Harapan-harapan dalam hidup kita, setiap kita punya, ya. Dan kadang-kadang itu terjadi, kan ya. Ya contohnya, saya pingin nanti kuliah di sini, terjadi, bisa terjadi itu. Karena itu harapan-harapan dalam hidup kita, ya, Tuhan tanamkan dalam hidup kita, ya. Makanya kita bisa melihat masa depan, apa yang kita mau ke depan. Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita, ya. Tapi poinnya dalam kitab Pengkhotbah ini, ya, arti kekal, ya, ayat ini menggunakan kata olam. Olam itu artinya misteri. Ya. Karena itu misteri, maka kita manusia tidak bisa memahami semua yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Dalam hidup kita itu ada misteri. Kita nggak akan pernah tahu, tapi Tuhan tuntut setiap kita bertanggung jawab. Hidup ini selalu ada sisi misterinya, ya. Kenapa? Sudah dikatakan tadi di ayatnya, supaya manusia takut akan Tuhan. Ya. Makanya kita nggak pernah tahu, ya, betapapun hebatnya kita. Ya, canggihnya kita, ya, penemuan manusia yang luar biasa, ya, tapi tetap ada sisi-sisi misteri yang kita tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya sampai kapanpun. Makanya kadang-kadang kita berbincang-bincang, ya, ada orang yang cerita, kenapa ya si A ini kok seperti ini, ya, misal kita katakan gitu, ya. Makanya kita bilang, nanti ayah kalau ketemu Tuhan, nanti tanya kan gitu kan. Seringkali saya mendengarkan seperti itu. Karena apa? Karena ada sisi misteri yang kita tidak pernah tahu jawabannya seperti apa. Seperti dalam firman Tuhan, ya, Timotius, ya, kita lihat Timotius, ya. Timotius sebagai gembala sidang yang muda,
Dikatakan pencernaannya terganggu, kan gitu kan? Kalau kita buka dalam 1 Timotius 5 ayat 23, kita buka. Ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya. Mungkin Timotius ini punya penyakit, ya, yang berhubungan dengan pencernaan, atau mungkin mah akut bisa. Ya, sejarah menemukan, baik. Tapi kalau di firman Tuhan tidak ada. Akhirnya Timotius mati muda. Ya, loh, kok bisa mati muda ya Bapak Ibu ya? Padahal Rasul Paulus sapu tangannya menyembuhkan. Ya. Begitupun Petrus, bayangannya juga menyembuhkan. Ya. Rasul Paulus, Petrus itu dekat sama Timotius. Bahkan dia juga pernah jadi gembala. Ya. Tapi kenapa kok tidak bisa menyembuhkan? Karena ada sisi misteri dalam hidup kita. Tuhan tidak singkapkan itu dalam setiap kita. Ya. Makanya Tuhan minta supaya kita bisa merangkul misteri. Ya. Sesuatu yang tidak jelas dalam hidup kita. Tapi kita sulit, Bapak Ibu. Karena setiap kita manusia itu butuhnya kepastian dalam hidup ini, kan gitu. Ya. Karena itu kita sulit untuk bisa merangkul misteri. Tapi Tuhan tuntut kita. Ya. Karena Tuhan tidak pernah buka semuanya dalam hidup kita. Ya. Ada kekalan dari awal sampai akhir. Ya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu kita belajar, ya, bertanggung jawab apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita serahkan sama Tuhan. Ya, makanya kita jangan seringkali mengatakan, oh si A itu gitu ya, oh si B itu gitu. Jangan, ada misteri dalam setiap kita. Kita tidak tahu, ya, cukup serahkan sama Tuhan. Ya. Ya, biar Tuhan yang bekerja di dalam kita. Makanya kenapa tidak dibuka? Supaya kita tuh takut sama Tuhan. Kalau dibuka semua kita tidak mungkin takut sama Tuhan. Ya, luar biasa, Bapak. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, terakhir. Ya, tadi dikatakan pekerjaan pemberian Tuhan. Kekekalan juga pemberian Tuhan. Walaupun ada misterinya dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga, kita baca di ayat 12 sampai 13. Pengkhotbah 3 tetap. Ya. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi yang ketiga, ya, kebahagiaan itu juga pemberian Allah. Walaupun singkat, ya, itu juga pemberian Tuhan. Tuhan anugerahkan kita kebahagiaan, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus menikmati selama tanggung jawab kita sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Ya, kalau belum, ya jangan Bapak Ibu gitu ya. Jadi selama Bapak Ibu dan saya sudah melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, ya, kenapa Bapak Ibu tidak mau menikmati hasil yang sudah diperoleh dari jerih payah kita? Menikmati Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang saya melihat ada orang yang sudah bekerja, ya, sudah diberikan Tuhan berkat. Kenapa tidak menikmati ya? Kok terus bekerja? Saya menemukan ada orang yang demikian. Ya, padahal Tuhan minta menikmati, ya, karena kesenangan itu anugerah Tuhan. Ya. Belajar menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa. Ya, walaupun kita sudah berjerih payah, sudah kerja, ya,
Tapi kita tidak bisa. Ada sebagian yang seperti itu. Ya, padahal Tuhan tuh melihat kerja kita. Tuhan melihat hasil usaha kita. Jadi Tuhan mau kita juga menikmatinya. Ya, selama tanggung jawab yang lain kita sudah kerjakan, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu kita belajar menikmati ya berkat yang Tuhan berikan. Ya, kebahagiaan itu anugerah dari Tuhan. Tuhan suka ya waktu kita bisa menikmati, mungkin menikmati bersama keluarga, ya kan gitu ya. Jalan-jalan, nggak apa-apa. Ya. Menikmati mungkin ya sama teman-teman kita komunitas gereja, nggak apa-apa. Ya, Tuhan katakan, pokoknya tanggung jawab kita sudah kerjakan loh itu, boleh kata Tuhan. Ya, kebahagiaan itu juga punya kita. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini saya mendorong Bapak Ibu, nikmati hasil usaha kita, hasil kerja kita, hasil keringat kita, sebab kebahagiaan itu juga anugerah Tuhan. Jadi selama kita memperolehnya dengan penuh tanggung jawab, dengan cara-cara yang benar, ya Bapak Ibu, gak apa-apa, menikmati, ya sama keluarga. Saya senang kalau lihat keluarga semua, ya rekreasi mana, ya itu memang Tuhan katakan kebahagiaan itu juga pemberiannya Tuhan, ya berkat-berkat yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, ya waktu kita mengerjakannya dengan benar. Apa Bapak Ibu menikmati, ya puji Tuhan kita diingatkan pada pagi hari ini. Setiap kita, ya memang Tuhan tuntut tanggung jawab, ya hidup yang kita punya itu ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ayo kalau kita buka sebagai ayat yang terakhir dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-12. Ya, di sini dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, jadi setiap kita Tuhan tuntut tanggung jawab. Ya, karena itu kalau bekerja, bekerjalah dengan benar. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya, harus kita lakukan dengan benar, ya. Saya ingat ada satu cerita. Ada seorang yang bekerja, ada seorang bos, ya. Dia kontraktor, ya tukang bangunan Bapak ini. Dia bekerja dengan setia, anak Tuhan, cinta Tuhan, bekerja dengan jujur. Dia ikut majikannya selama 30 tahun. Ya, majikannya sangat sayang sama bapak ini karena dia di dalam bekerja itu jujur, bertanggung jawab baik. Setelah bekerja 30 tahun, dia mau pensiun. Dia katakan sama majikannya, saya mau pensiun Pak, karena usia saya sudah 60 tahun. Majikannya bilang apa? Aduh sayang. Dia sangat sayang sama karyawannya. Akhirnya majikannya bilang, buatkan satu rumah yang terakhir, ya, rumah yang bagus, ya, yang besar, dia bilang gitu. Ya, setelah ini selesai mengerjakan, bolehlah kamu pensiun. Tapi waktu bapak ini mau mengerjakan, ternyata bapak ini pikirannya berubah. Dia berpikir, oh iya ya, aku kan bentar lagi pensiun, apa yang aku bawa, ya, untuk di hari tua, dia bilang gitu. Akhirnya dia merubah semua yang dikerjakannya. Ya, bahan-bahannya dia rubah, bukan yang nomor 1, tapi dikasih yang nomor 2. Keuntungannya diambil sama bapak ini. Begitu selesai dikerjakan, 2 tahun selesai, dia kembalikan ke bosnya. Ini Pak, rumahnya sudah selesai saya kerjakan. Majikannya senang, terima kasih ya. Ya, tidak apa-apa kalau kamu mau pensiun.
Waktu kuncinya diserahkan, majikanya kembali menyerahkannya. Ini kunci, tak serahkan kembali ke kamu. Ini hadiah dari saya. Karena kamu sudah bekerja ikut saya dengan baik. Majikannya bilang, Bapak ini menyesal, nangis. Kenapa? Kok dia berubah? Ya, pertama dia menjadi karyawan yang luar biasa, kata majikannya, jujur, tanggung jawab. Kenapa di akhirnya malah dia mengerjakan yang tidak baik? Kecewa dia, rumah itu dibelikan, dikasihkan ke karyawannya. Ya, itulah makanya Tuhan tuntut kita tuh harus jadi manusia yang bertanggung jawab. Ya, penting Bapak Ibu ya. Mulai sekarang, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, belajarlah kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Saya undang pemain musik, worship leader, singer untuk maju ke depan. Ya, kita akan pujikan ajarlah saya menurut, ya, supaya setiap kita itu menurut apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup.